Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Heni Al-Husnawati MPD akan memberikan langkah-langkah cara dalam membuat soal. Jadi nanti sebagai seorang pendidik atau seorang guru, tugas yang harus kita laksanakan diantaranya adalah mengevaluasi, memberikan penilaian dan dengan cara membuat soal. Baik nanti soal ketika ujian harian, tengah semester, ataupun nanti dikala kita membuat soal-soal pada tes yang lain atau pada penilaian yang lain. Nah, pertama dalam membuat soal, seorang guru dituntut untuk menganalisis KI/KD-nya kalau di kurikulum 2013 yang lalu ya. Jadi KI/KD-nya itu apa? Misalnya kalau di semester ganjil kelas 7, KI/KD yang digunakan yang mana? Jadi nanti dalam membuat soal itu harus sesuai dengan KI/KD materi yang diajarkan dulu. Jangan sampai ketika membuat soal nanti tidak sesuai dengan KI/KD. Nah, seperti itu. Itu ya pertama, jadi harus dicek, dilihat dulu KI/KD-nya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita ketika mengajar dulu, ketika membuat RPP dulu. Tujuan pembelajaran tersebut kan terdapat tingkat kognitif yang kita gunakan, indikator IPK yang kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan taksonomi Bloom, berarti kita gunakan C berapa? Apakah C1, apakah C2, C3, C4 dan seterusnya. Jadi nanti dalam membuat soal itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya ketika membuat tujuan pembelajaran menggunakan C3 atau C4 menganalisis, maka soalnya juga minimal itu C3 atau C4 tadi. Jangan sampai kita membuat tujuan pembelajaran di C4, tapi ketika membuat soal ternyata soalnya itu kognitifnya masuk pada C1 atau C2. Nah, ini anjlok. Nah, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita terapkan pada saat kita mengajar. Lalu apakah ketika kita membuat tujuan pembelajarannya sudah pada C4, kemudian boleh kita naikkan sedikit ketika membuat soal? Boleh, tapi itu sifatnya masih uji coba, dalam artian jangan sampai semua soalnya nanti kita naikkan tingkat kognitifnya semua. Misalnya kalau kita membuat soalnya itu 10 soal, ya paling enggak yang C3 yang C4 itu 1, yang C3 9. Jadi nanti kita melihat dulu C4 tadi kira-kira anak berhasil apa tidak dalam menjawab gitu. Kalau sekiranya berhasil, berarti nanti pembuatan soal berikutnya bisalah kita tingkatkan lagi untuk item soal yang lebih banyak. Mungkin tidak hanya 1 soal tapi 2 atau 3 soal, berarti anak-anak insya Allah ini sudah mampu. Jadi menaikkannya hanya paling enggak 1 level lah. Dari C3 dinaikkan sedikit ke C4. Nah, kemudian kesalahan yang biasanya sering terjadi adalah guru kadangkala kurang memperhatikan tujuan pembelajaran ketika akan membuat soal. Nah, ini hal yang sering kali muncul atau terjadi yang tanpa disadari sering dilakukan. Nah, ketika membuat tujuan pembelajaran C3 ternyata soalnya C2 atau C1, hanya menjelaskan, memahami. Nah, ini kan anjlok ya. Nah, itu tidak relevan dengan yang sudah kita ajarkan dahulu pada saat mengajar. Nah, itu kemudian yang langkah ketiga adalah membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal di situ akan terlihat jelas KD berapa yang digunakan, nomor soalnya nomor berapa, soalnya redaksinya bagaimana. Nah, akan jelas. Dulu ketika magang sudah pernah saya share di grup ya tentang kisi-kisi soal. Mungkin untuk merefleksi yang saya sampaikan bisa dilihat lagi kolomnya tentang kisi-kisi soal. Di situ nanti benar-benar guru itu dalam membuat soal tidak asal, tidak sembarangan membuat gitu saja, tapi benar-benar paham KD berapa yang digunakan, tujuan pembelajarannya relevan apa tidak, kemudian tingkat kognitifnya cocok apa tidak dengan kemampuan peserta didik. Dan juga kunci jawabannya kita juga sudah benar-benar siap dan
sudah dijamin kebenarannya insya Allah. Jadi dianalisis. Nah, setelah membuat kisi-kisi soal, guru membuat soal yang nantinya akan dibagikan kepada anak didik atau peserta didik. Dan juga guru membuat kunci jawaban. Jadi ketika memberikan soal itu benar-benar semuanya itu sudah siap. Dan kemudian yang terakhir guru menganalisis setiap butir soal. Nah, ada yang namanya analisis butir soal. Jadi masing-masing soal itu dianalisis. Ini termasuk soal yang kategori sedang atau mudah ataukah sulit. Gitu ya. Jadi dalam memberikan soal guru itu benar-benar bisa mengetahui kompetensi anak itu sampai sejauh mana dan soal ini kira-kira relevan, cocok apa tidak dengan kemampuan kognitif peserta didik. Nah, dalam menganalisis butir soal itu ada momen tersendiri nanti yang pembahasannya sebenarnya ini juga panjang untuk analisis butir soal. Bagaimana kriteria soal yang termasuk mudah itu yang seperti apa? Kriteria soal yang termasuk sedang itu yang seperti apa? Dan kriteria soal yang termasuk sulit atau masuk kategori HOTS, nah ini juga lebih detailnya sebenarnya juga panjang. Tapi paling tidak jenengan mungkin sebagai mahasiswa yang masih bisa dikatakan pembelajar di sini ya, masih pembelajar, jenengan memahami taksonomi Bloom itu C1, C2, C3, C4 sampai C6. Mana yang LOTS, mana yang MOTS, mana yang HOTS, jenengan pahami dahulu. Jadi yang termasuk LOTS atau Low Order Thinking Skill itu tingkat kognitif yang kategori rendah itu yang C1 dan C2. Kemudian yang C3 masuk pada MOTS, Medium Order Thinking Skill. Nah, ini yang termasuk sedang ya, MOTS. Kemudian yang HOTS, High Order Thinking Skill, dimulai dari C4, C5 dan yang terakhir C6 gitu nggih. Jadi untuk pemahaman awal insya Allah ini sudah cukup jenengan pahami ini. Dalam membuat soal itu guru langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan kemudian sebenarnya tugas guru tidak berhenti sampai di situ dalam memberikan penilaian. Nanti juga masih akan dipantau dari hasil belajar peserta didik. Apakah soal-soal yang sudah dibuat itu tadi membuat atau anak-anak itu hasilnya itu di atas KKM ya, ataukah di bawah KKM, ini juga harus dipantau. Jika sekiranya ternyata hasil belajar anak-anak itu masih jauh di atas KKM, ini juga harus dievaluasi apakah soalnya yang terlalu sulit, tidak relevan dengan kemampuan peserta didik, ataukah mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, entah metode belajarnya, metode mengajarnya, atau apapun yang lainnya. Memang guru juga harus mengevaluasi dari berbagai sudut pandang siswa dan sudut pandang gurunya juga. Mungkin itu yang saya sampaikan di sini kaitannya dengan pembuatan soal. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan silakan mencari dari berbagai sumber juga, mungkin dari YouTube, dari website dan sebagainya, dari jurnal. Insya Allah banyak ditemukan cara dan langkah-langkah tentang pembuatan soal ini. Itu saja sekilas yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.